YTC Youth Traditional Center tepatnya di daerah Desa Suruhan, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang. Dan seperti yang Anda lihat berikut ini pintu gerbang menuju YTC. Traditional Center ini sebagai apa? Pemrakarsa apa? Saya kebetulan di Youth Traditional Center ini justru sebagai penggagas ide, Jadi di dusun Suruhan itu meliputi masuk wilayah desa Keji, dan ternyata dari dusun Suruhan itu sendiri yang ada satu potensi kearifan lokal yang paling unik di desa Keji itu. Jadi ada dusun Setoyo, ada dusun Keji, dan dusun Suruhan inilah yang paling banyak kearifan lokal, sehingga kita harus mengangkat potensi kearifan lokal itu. Apa motivasi menggagas, ada gagasan? Oh ya, jadi mengapa saya membuat Youth Traditional Center di dusun Suruhan ini? Pertama, setelah saya temukan identifikasi waktu itu ada kearifan lokal ya, nah, maka kami berani mengangkat dusun Suruhan ini sebagai potensi untuk mengangkat desa wisata. Karena kebetulan waktu itu kan saya di Dinas Pariwisata sebagai pembina desa wisata, sehingga kami mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2010 kemarin saya sudah membina kurang lebih ada 14 desa wisata, dan desa Keji ini yang terbaru, jadi desa yang ke-15 termasuk desa wisata. Ternyata memang desa wisata Keji ini yang letaknya di dusun Suruhan yang kearifan lokal itu cocok untuk kita angkat, karena dengan angkat desa wisata budaya. Nah, kearifan lokalnya adalah kearifan alam dan budaya di sini. Kenapa budaya? Karena sejak tahun 45 kemudian tahun 50 di sini ada satu seni tradisional yaitu kuda lumping. Nah, itu kan hampir semua di Jawa ada ya, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada istilah aja, ada kuda lumping, kuda kepang, ada jadilan, dan macam-macam istilahnya. Nah, cuman di dusun Suruhan ini, desa Keji ini kita angkat dengan budaya tadi, itu ada tradisional kuda lumping tadi. Itu hampir hidup enggak, mati enggak. Jadi ketika tahun 50 sampai tahun 70 itu dulu kan dia sempat ngamen, dia alat-alatnya dia mencangkul, hasilnya dia beli ya untuk mungkin baju seragam, kemudian ngamen di pasar-pasar. Nah, tahun 70 mulailah terangkat, disahkan lewat kebudayaan waktu itu menjadi paguyuban kuda lumping. Nah, tahun 70 ke depan sampai tahun 2000 itu sudah nggak banyak tanggapan, karena dengan adanya era globalisasi, kemudian banyak musik seorja, kemudian dan tanggapan untuk pentas itu berkurang, maka hampir punah. Istimewanya tidak ada dua di Indonesia, karena apa, welcome dance-nya itu adalah bukan kuda lumping tapi kuda tebok. Nah, kuda tebok itu sampai diangkat oleh teman-teman yang media dari media TV nasional sampai ke Singapura, sampai ke Belanda dan sebagainya, itu karena
dia tertarik dengan kuda tepok itu. Ya, kenapa harus kuda tepok? Jadi gini, kita harus tampil beda ya. Jadi dunia pariwisata itu kan bersaing ya. Jadi mereka punya trik-trik tersendiri, ya daya tarik sendiri agar bagaimana wisatawan datang gitu. Nah, makanya ketika kuda lomba sudah ada, kuda tepang, nah kita mencetuskan kuda tepok. Penarinya itu justru dari anak-anak. Nah, setelah kuda tepok diteruskan dengan permainan tradisional, ada teklek, ada apa itu egrang dan sebagainya, ada sprinto segala, terus diiringi dengan tarian kuda lesung. Nah, kuda lesung narian cewek-cewek tapi iramanya lesung, godaan lesung. Dalam mendirikan ini perizinannya Pak izin. Oh ya, jadi kebetulan waktu kita membuat ini, kita memang dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang itu sangat antusias ya. Apalagi ini adalah satu bentuk pelestarian keprihatinan agar nilai-nilai budaya bisa tergali dan dilestarikan. Maka dalam proses izin tidak ada masalah. Jadi bahkan dikeluarkan izin oleh Bupati pada waktu tanggal 26 Oktober tahun 2008. Dalam pembentukan jenis ini sebenarnya aslinya tuh kami wisata keluarga untuk anak-anak apa sih? Jadi untuk sekeluarga, jadi bisa main cetek lepergu, bisa bapak ibu sama anak, bahkan diubahkan jadi ada reuni keluarga gitu ya, ada reuni keluarga. Mereka setelah melihat welcome dance, kemudian ada tarian dia bermain itu malah ada lomba, ada keluarga B, keluarga C itu berlomba main itu. Jadi anak dan bapak dan ibu bisa bermain bersama. Jadi ini memang beda dengan objek wisata lainnya. Kalau kita adalah untuk keluarga. Nah ini yang menjadi terharu bagi mereka yang berkunjung di YTC adalah mereka pasti menangis atau terharu jika anak-anak, mari bapak ibu please tetap berdiri, kita menyanyi bergandengan tangan menyanyi Desaku. Nah ini jadi satu objek wisata budaya tradisional satu-satu tidak ada duanya di Indonesia hanya di tempat ini. Karena apa? Mereka selain melihat pagelaran, dia diajak menyanyi bersama Desaku. Desaku yang suci, dan sampai terakhir. Nah setelah itu baru duduk melihat pagelaran kuda tepok. Tempat ayah dan bunda tenang dan Justru ketika waktu kami tawarkan malam hari itu ya, jadi kan ini sampai saya pindah di rumah sini loh, karena saya identifikasi bagusnya ada kearifan lokal budaya yang lingkungan itu saya tertarik, sehingga kemudian saya sampai pindah di rumah ini. Terus saya membina setiap malam, saya bina sambil motivasi, yuk siapa lagi sih yang akan melestarikan budaya kita sendiri kalau tidak kita sendiri.